Memanasnya hubungan Indonesia dengan Malaysia disinyalir ada pihak ketiga yang sengaja menciptakan konflik tersebut. Demikian Purwanto, pengamat intelijen, mencermati kondisi terkini. Cuma kita kan tidak bisa mengukur itu saja. Namanya bertetangga tentu akan muncul gesekan-gesekan dan yang paling utama kalau ada pihak ketiga yang memancing Indonesia-Malaysia berbenturan. Dan indikasinya sudah mulai ada, kata Wawan Purwanto di Jakarta Rabu malam kemarin. Tujuan dari pihak ketiga memancing konflik adalah untuk meraih keuntungan di bidang ekonomi. Karena kita nggak bisa hanya melihat yang tampak di permukaan saja, tapi yang tampak memang bikin bergerak-gerak, imbuhnya. Hal-hal begitu hanya disadari dan diketahui oleh segelintir orang saja yang memang benar-benar mendalami masalah krusial ini. Seakan-akan Indonesia dengan Malaysia terjadi benturan padahal ada yang bermain di balik itu semua. Kita lihat dalam 2-3 minggu ke depan, di situ mulai tampak progres. Ternyata di balik ini semua ada permainan jelasnya. Tidak hanya dengan Malaysia, tetapi konflik ini juga diciptakan dengan negara tetangga lain. Selama kita tidak terpancing, maka insya Allah tidak terjadi bencana itu. Tapi kalau sampai kita terpancing masuk ke dalam perangkap mereka, dan itu sangat merugikan. Ini nanti akan diupayakan meski secara bertahap. Ada apa di balik ini semua? Ada yang menciptakan benturan itu dan itu cenderung pada politik ekonomi tandasnya. Menurutnya ini secara bertahap nantinya akan terkuak pelan-pelan. Saat ini Wawan mengaku masih dalam proses penelitian. Ia mengatakan perlu suatu kebesaran jiwa, pemikiran yang jernih dan pemikiran yang jauh ke depan. Tidak dalam kerangka panas-panasan sesaat, karena ini akan terus terjadi. Semuanya itu by design. Semua itu by design. Ini yang kita pikirkan supaya masyarakat kita paham dan lebih waspada untuk tidak terpancing, pungkasnya. Konfrontasi Indonesia-Malaysia adalah sebab peristiwa perang terkait persengketaan wilayah dan penolakan penggabungan wilayah Sabah, Brunei, dan Sarawak. Pertikaian ini terjadi antara Federasi Malaysia dan Indonesia pada tahun 1962 sampai 1966. Peristiwa konfrontasi Indonesia-Malaysia itu bahkan membuat Indonesia keluar dari Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 1965. Pada pertengahan abad ke-18, tanah Malaya memang sudah dikuasai oleh Inggris sampai akhirnya Inggris memutuskan memberi kemerdekaan kepada Malaysia pada 8 Februari 1956. 5 tahun berselang, pada 1961 terdapat rencana pembentukan negara Federasi Malaysia. Rencananya Malaysia akan terbentuk dari persekutuan tanah Melayu, Singapura, Sarawak, Brunei, dan Sabah. Namun rencana tersebut ditantang oleh Presiden Soekarno. Ia berpendapat bahwa Malaysia hanya menjadi boneka Inggris yang nantinya akan mengancam kemerdekaan Indonesia. Selain Indonesia, Filipina juga menolak berdirinya negara Federasi Malaysia. Filipina juga mengklaim atas Sabah, karena daerah itu memiliki hubungan sejarah dengan Filipina melalui Kesultanan Sulu. Indonesia mengupayakan diplomasi untuk menyelesaikan masalahnya dengan Malaysia. Pada 31 Mei 1963, Presiden Soekarno bertemu dengan Perdana Menteri Malaysia Tuanku Abdul Rahman di Tokyo, Jepang. Pertemuan tersebut kemudian berlanjut lewat konferensi tingkat Menteri Luar Negeri di Manila, Filipina pada 7-11 Juni 1963. Melalui pertemuan tersebut, Filipina dan Indonesia resminya menyetujui untuk menerima pembentukan negara Federasi Malaysia. Namun pada 16 September, Malaysia justru melihat pembentukan federasi ini nantinya akan memberikan masalah dalam negeri. Presiden Soekarno pun melihat tindakan Malaysia ini menjadi sebuah bentuk pelanggaran dan sebagai bukti kolonialisme dan imperialisme kemarahan Malaysia. Setelah Indonesia dan Filipina menyetujui pembentukan negara Federasi Malaysia, PM Tuanku Abdul Rahman justru menandatangani pembentukan negara tersebut dengan Inggris.